Yes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak. Pagi. Pagi Kak. Alhamdulillah jumpa kembali kita di sesi tatap maya setelah seminggu kemarin kita bertatap muka. Sehat kakak-kakak semua? Alhamdulillah sehat. Tugas aman, tugas-tugas aman. Dikit lagi Kak. Sedikit lagi. Semoga bisa secepatnya selesai ya kakak ya, biar tak numpuk tugas kita. Baiklah kakak, mulai hari ini kita kembali ke sesi daring kita, sesi tatap maya. Dan seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, baiklah mari sebaiknya kita berdoa dulu. Saya minta tolong ketua, siapa yang bantu memimpin doa kita hari ini ketua sebelum kita mulai kegiatan? Oke, saya aja lah. Oke, siap. Terima kasih ketua. Lemah suara ketua pengentam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertatap maya pada hari ini. Setelah sekian lama kita ikut tatap muka, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada kakak fasilitator, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Haris. Semoga kegiatan kita hari ini, pagi ini berjalan dengan baik dan lancar, serta dimudahkan segala urusan kita hari ini. Baik, saya share dulu. Semangat pula baca kalimat tu. Salam dan bahagia. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, baik kakak-kakak semua, akhirnya kita sampailah pada sesi kuatkan pemahaman untuk modul 2.6. Judulnya Asesmen Otentik dalam Pembelajaran PJOK. Sebelum kita memulai, ini udah lama kita nggak lihat ini ya kakak ya. Kita ulangi lagi sedikit kesepakatan kelas dalam pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menyalakan kamera apabila tidak ada kendala, lalu mematikan mikrofon apabila sedang tidak berbicara, kemudian hadir seutuhnya, lalu menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, halo kakak-kakak semua, tujuan kita sesi ini adalah agar kakak nantinya dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Lalu, kakak-kakak juga dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Kemudian, kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Baiklah kakak, kita masuk pada agenda. Agenda kita hari ini ada empat kegiatan. Yang pertama, kita mereview atau merefleksi hasil belajar mandiri. Kemudian diskusi kelompok, lalu presentasi kelompok, terakhir refleksi dan pesan kunci.
kita masuk pada agenda kita yang pertama, Kakak. Ini kita merefleksi atau mereview hasil belajar mandiri. Ini gunanya hanya untuk kita mengingat serta menguatkan pemahaman kita. Jadi ini akan dibuat dengan contoh-contoh gambar. Kalau ada yang tahu jawabannya, Kakak boleh langsung mikrofon aktif, langsung bicara boleh, atau melalui kolom chat juga silahkan. Nah, kita masuk pada gambar pertama. Dari gambar yang dua ini, kira-kira manakah gambar yang mencerminkan asesmen otentik menurut Kakak? Dari kedua gambar ini. Boleh yang langsung jawab, boleh Kak? Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Silakan di kolom chat, atau kalau yang mau resen boleh Kak, silakan. Seperti biasanya kita. Dari kedua gambar ini. Ya, silakan Kak Delvi. Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab Kak ya, dari hasil pemahaman saya sendiri. Dari kedua gambar tersebut, yang termasuk dalam asesmen otentik itu, kalau menurut saya Kak, mungkin pada gambar kedua, karena asesmen. Yang ini Kak, yang ini? Iya Kak. Oke. Karena Kak, asesmen otentik itu kayak penilaian tuh yang situasinya nyata gitu Kak, dalam mengukur pemahaman atau menilai keterampilan peserta didik, begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Delvi. Ada pendapat lain kakak-kakak? Itu aja Kak Delvi? Sebentar Kak Erwan, Kak Delvi itu aja udah? Iya Kak, itu aja. Oke, siap. Terima kasih Kak Delvi. Ada yang pendapat lainnya? Oke, silakan Kak Erwan. Terima kasih Kak atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya dua-duanya sepertinya termasuk asesmen otentik, karena seperti yang Kak Delvi bilang tadi, kontennya nyata. Di situ ada yang zigzag, ya, aktivitas zigzag, ada juga yang melalui membawa bola ya, dribble. Kayaknya dua-duanya seperti otentik kedua-duanya. Terima kasih Kak. Ya, oke, baik, terima kasih Kak Erwan. Ada lagi yang mau memberikan pendapat, ngasih opini kakak-kakak? Ada lagi satu orang lagi aja. Ayo, siapa? Atau tulis di kolom chat. Kolom chat kita belum aktif ya Kak ya? Sepertinya kolom chat kita belum aktif. Nggak ada lagi yang mau resen Kakak? Oke, silakan Kak Rahmat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit mencoba untuk menjawab. Kedua gambar tersebut merupakan asesmen. Cuma yang lebih termasuk ke asesmen otentik adalah pada gambar B. Kenapa pada gambar B? Karena gambar B itu lebih menunjukkan konteks nyata. Berarti siswa itu langsung mencoba dengan gerakan langsung permainan, berbentuk permainan gitu. Oke. Ya, berbentuk permainan. Sedangkan yang A itu dia hanya seperti keterampilan motorik, tidak langsung nyata gitu. Seperti itu Kak. Oke.
Oke, terima kasih Kak Rahmat. Baik, ada 3 pendapat Kakak, kalau Kak Delsi lebih memilih gambar yang di sebelah kanan. Ini maksudnya di kanan saya ya. Terus Kak Rahmat juga, kalau Kak Erwan nyatakan dua-duanya, karena dua-duanya ada termasuk asesmen otentik. Baik, selanjutnya untuk kita tahu jawabannya, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Ya, betul jawaban Kak Rahmat dengan Kak Delsi. Gambar kedua lebih mengarahkan kepada asesmen otentik. Kakak jadi dibaca modulnya? Sudah dibaca modulnya Kakak? Oke, oh good Kak Rahmat. Memang keren Kak Rahmat. Oke. Jadi kita jawabannya adalah yang B, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, kenapa mereka gambar yang kedua ini dinyatakan merupakan asesmen otentik, menggambarkan asesmen otentik. Nah, di sini kita cari tahu bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Ada yang bisa bantu saya jelaskan? Menjelaskan ulang? Ini kan jawabannya ini yang B nih. Nah, sekarang kita mempertanyakan bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen ini. Ada yang bisa bantu jelaskan ulang? Halo, Hai. Kak Erwan, bisa dibantu jelaskan Kak Erwan, pelibatan peserta didik di sini bagaimana? Proses pelibatan peserta didik untuk asesmen ini. Melibatkan peserta didik, di situ peserta didik melakukan kegiatan dribble ya. Enggak, ini dia yang gambar tadi Kak. Nah, melalui aktivitas sepak bola. Ini gambar yang kedua, gambar yang B. Menurut Kak Erwan itu pelibatan peserta didik di sini seperti apa? Mau anu Kak, belum pikir. Oke, coba saya ini sedikit. Nah, jadi gini, kenapa di gambar ini dibilang asesmen otentik? Asesmen otentik ini kita gunakan gambar yang pertama yang ini tadi Kak Erwan, ini memang juga termasuk asesmen, tapi ini lebih kepada asesmen gerak spesifik. Nah, karena satu gerakan, satu gerakan, jadi di sini satu gerakan. Nah, kenapa di sini dibilang asesmen otentik? Asesmen otentik ini mereka dia sistemnya mencakup semua gerakan. Jadi kalau dalam bermain, dribblingnya ada, passingnya ada, shootingnya ada, feedingnya ada. Jadi otomatis mereka akan bergerak sesuai semua gerak spesifik itu sekali jalan. Makanya asesmen otentik itu lebih kepada gerak spesifik, semua gerak spesifik kita ambil. Nah, pelibatan peserta didiknya di dalam proses ini seperti apa? Kan mereka terlibat langsung nggak? Mereka bermain kan? Mereka terlibat langsung dalam asesmen tersebut dengan melaksanakan permainan olahraga. Dalam hal ini mereka bermain sepak bola. Jadi mereka merasakan langsung seperti apa melakukan passing dalam bermain gitu. Makanya arahnya kepada asesmen otentik. Jadi tidak hanya sekedar teknik. Dan mereka pun kalau sambil main, ya sebentar Kak Rahmat, kalau sambil main, antara kita ambil nilai anak satu gerak spesifik dengan dalam permainan, kira-kira mana yang lebih menyenangkan? Kira-kira mana yang lebih menyenangkan Kak? Ngambil nilai satu gerak spesifik atau sambil bermain dalam permainan? Sambil bermain. Sambil bermain. Makanya kita di sini balik lagi tadi balik lagi ke jargon awal kurikulum merdeka, pendidikan berpusat pada peserta didik. Jadi mereka terlibat langsung di sini. Oke, silakan Kak Rahmat mau menambahkan?
boleh tambah sikit boleh Kak? Boleh sekali, boleh sekali. Ini Nunggu-nunggu Kak Rahmat nambah nih lah saya. pelibatan siswa di situ bisa ditambah dengan siswa terlibat langsung, kemudian dia menggunakan strategi, kemudian membuat keputusan pada saat itu. Nah, betul. Kemudian ada kerjasama tim di situ. Iya. Jadi profil pelajar Pancasilanya terjalankan, penilaian geraknya juga terjalankan ya Kak. Jadi Ya, iya. Jadi mereka nanti bisa menilai teman sejawatnya dalam bermain, mereka bisa juga saling menilai. Ada penilaian penilaian antar teman, dan kita sebagai guru juga nanti kita tinggal nyiapkan form penilaiannya, format penilaiannya. Oke, baik, kita lanjutkan dulu Kakak. Oke, nah di sini pertanyaannya adalah bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Ya, ini kakak-kakak untuk merancang, bagaimana cara kakak merancang asesmen otentik untuk gambar tadi, untuk gambar yang ini tadi. Kita ambil contoh pada gambar ini saja. Langkah-langkah untuk mendesain asesmen otentik itu ada 9 langkah. Ada 8 langkah. Yang pertama, yang perlu diingat adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajarannya dengan jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan pembelajaran tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Kalau contoh tadi gambarnya kita ambil sepak bola ya Kak ya. Kita ambil sepak bola. Tujuan pembelajarannya apa? Tentukan langsung. Lalu yang kedua, tetapkan KKTP-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya terdiri dari gradasi. Ini ada tingkatan dari tujuan pembelajaran. Kemudian kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada nanti rubrik asesmen. Lalu yang ketiga, pilih aktivitas, nggak baca sama saya ketutupan ya. Pilih aktivitas atau tugas otentik. Nah, di sini pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Dalam hal ini permainan tadi sepak bola contohnya. Itu aksi nyatanya dalam permainan sepak bola. Kemudian pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah merancang asesmen selanjutnya adalah yang keempat, merancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Kemudian rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Lalu yang kelima, langkah-langkahnya yaitu mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Lalu yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Jadi desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Lalu yang ketujuh, lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba dulu asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, amati respon mereka, identifikasi potensi, kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Kemudian, dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau dari peserta didik. Lalu yang ke-9, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Kemudian yang terakhir, refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Kemudian pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah, maaf, ada 10 item dalam mendesain asesmen otentik.
Jadi ada 10 item yang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya, apabila di dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, maksudnya di sini berbeda-beda, ada atlet, ada yang umum, ada juga yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Nah, seperti apa asesmen otentik rubrik dan rubrik yang dibuat itu juga harus diperhatikan. Nah, ada enggak yang mau ini, yang bisa kasih gambaran kalau seandainya kita kasusnya seperti yang di sini, Kakak? Gimana asesmennya yang bisa kita buat? Halo, Kak. Apa misalnya nih kalau dalam kelas Kakak pasti heterogen lah ya, di dalam kelas itu ada yang atlet mungkin, terus ada yang siswa biasa-biasa aja. Terus kalau seandainya di dalam kelas Kakak itu ada peserta didik yang disabilitas dengan kondisi tungkai yang tidak sama panjang, kira-kira Kakak untuk membuat asesmen otentik dan rubriknya seperti apa? Ada yang bisa kasih gambaran, Kak? Ayo, yang belum buka modul, boleh dibuka modulnya, Kak. Halaman 38 sampai 40 untuk contohnya. Nih, Kakak udah baca di sini kan? Ayo. Ayo, siapa yang belum baca modul? Boleh sambil dibuka modul, Kak. Sambil dibuka modul 2.6-nya. Kak Ilyas ada? Belum kedengaran suaranya nih. Kak Ilyas mana Kak Ilyas? Sinyal lagi nggak bagus, Kak. Kenapa sinyalnya Kak Ilyas? Aduh, ajaklah dia Nyangkut di berkawan. pokok getah. Alah. Buka modul bisa, Kak? Ayo, siapa kira-kira Kakak? Ada yang bisa kasih alternatif jawaban untuk pertanyaan, contoh pertanyaan ini? Apabila kasus kayak gini ini ada di kelas Kakak. Oke, silakan Kak Rahmat. Kenapa Kak Rahmat? Kenapa Kak Rahmat belum udah pikiran duluan? Saya akan mencoba untuk menjawab. Kalau salah Oke, silakan. tolong Nggak diperbaiki. ada yang salah, nanti kita plek yang tepat dan kurang tepat itu aja. Kalau yang salah tak ada Kak Rahmat. Kalau untuk asesmen otentik yang berkebutuhan khusus, kebetulan di sekolah kami kalau untuk kebutuhan khusus itu mungkin tidak ada, Kak. Cuma kalau untuk yang berdiferensiasi, ada yang pemula, yang menengah, kemudian ada yang mahir, itu ditentukan nanti tugasnya, penilaiannya. Kalau yang pemula mungkin dikasih nilai keterampilan dasar gitu. Nah, kalau yang menengah nanti dikasih lebih sedikit tinggi. Nah, seperti mengiring dengan kecepatan misalnya kan. Untuk yang mahir dilibatkan dalam permainan kecil gitu. Seperti itu, Kak. Oke. Itu kan kalau itu kan kasusnya nyata ya Kak Rahmat. Maksudnya di sekolah Kak Rahmat dibuat seperti. Nah, sekarang gini, kita sekarang mainnya berandai-andai, Kak. Berandai-andai. Kita berandai-andai. Ini kan jika nih, bahasanya kan jika nih. Oke. Seandainya dalam kelas Kakak ada kondisinya yang seperti ini, kira-kira gimana Kakak buat asesmennya? Kita dikasih ada 10 langkah tuh bikin asesmennya. Dengan memperhatikan 10 langkah itu, kira-kira asesmen seperti apa yang mau Kakak buatkan kalau kasusnya seperti ini ada di kelas Kakak, di sekolah Kakak? Oke. Gitu. Makanya, nah silakan, nggak apa-apa di ini dulu. Coba dibaca ulang modulnya, Kak. Tuh. Contoh alternatif asesmen dari permasalahan sebelumnya ini ada di LMS. Itu coba Kakak cek halaman 38 40. 38 sampai 40 coba. Coba di ini lagi.
Kira-kira konsepnya bisa digunakan nggak itu? Kalau kakak udah baca, Kak Rahmat udah baca modul kan kak? Nah, itu kan ada contohnya di situ, di modul 2.6 itu. Nah, dengan kasus yang seperti ini, kalau seandainya kakak di posisi gurunya, kira-kira asesmennya seperti apa mau kakak buat? Masih bingung kakak? Udah dicek kak halaman 38 modulnya? Kalau di PDF-nya itu halaman 41 jadinya kak. Sudah dicek modul? Kakak mana lah yang ngasih jempol? Tak ada yang ngasih jempol saya hari ini loh. Asik Kak Rahman. Lagi ngecek enggak? Lagi ngecek. Oke. Untuk permasalahan seperti ini, itu Halaman 12 Kak tuh. nah, halaman kalau di PDF-nya itu halaman 41. Kalau kita buka aplikasi PDF-nya kalau di saya 41. Tapi halaman modulnya itu halaman 38. Sudah dibaca Kak? Udah nampak belum gambarannya kira-kira asesmen seperti apa? Sudah Kak? Bisa dibuka modulnya? Udah Kak? Udah dibuka modulnya? Halo. Ayo. Ini kakak sibuk buka modul kayaknya. Sudah Kak? Kalau sudah dibuka modulnya, sudah dibaca mengenai asesmen otentiknya, sesuai permasalahan yang ini, kalau kakak belum ketemu permasalahannya, belum ketemu solusinya, mari kita diskusikan dalam kelompok. Kita buat diskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio yang di dalam modul? Ini maksudnya setelah membaca rubrik asesmen yang di modul ya kak. Nah, bagaimana pendapat kakak? Nah, nanti kita di dalam kelompok tugasnya ini membuat rubrik, ada 3 kategori: penilaian diri siswa, kemudian penilaian antar teman, lalu observasi guru. Oke Kak, sudah dibaca modulnya? Oke, kita masuk ke apa sih? Oke, kita masuk pada diskusi kelompok biar makin bingung. Nanti baru kita cari solusinya. Sekarang kita cari solusi dalam kelompok dulu. Oke. Jadi modalnya dengan modul itu tadi halaman 38 sampai 40. Nah, nanti kita dibagi jadi 3 kelompok. Kakak dibagi jadi 3. Ini kita ada berapa orang kita hari ini? Ada 11 ya. Kak Arifin nggak ada infonya ya Kak ya? Ketua? Macam tak ada, menghilang nampak. Aduh.
pun belum tengok ini, belum tengok HP mungkin kayaknya Kak Arifin. Kak Gundi juga. Oke, kita masuk ke sini. Tugas membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Jadi kita berpatokan pada, kita ngambil contoh, bukan berpatokan. Kita ngambil contoh ini tadi. Kita ngambil contoh pada materi sepak bola untuk tugas diskusi kelompok. Jadi nanti Kak, tugas Kakak adalah tentukan tujuan pembelajarannya, TP-nya, lalu tentukan KKTP-nya, baru nanti dibuat form rubriknya. Kemudian jenjang pendidikan dibebaskan, ini maksudnya mau tingkat SMA, SMP, atau SD itu silakan dibebaskan, kakak sesuaikan. Pastinya juga. Nah, nanti tugasnya kelompok yang pertama itu membuat rubrik penilaian diri siswa. Kemudian penilaian sendiri-sendiri ya. Kemudian untuk kelompok yang B itu membuat rubrik penilaian antar teman atau oleh teman. Lalu yang C membuat rubrik observasi guru. Nanti kita diskusi waktunya 30 menit. Silahkan kakak buat di mana saja yang kakak mau. Mau dibuat di Word boleh, dibuat dalam PPT boleh, atau mau di Canva boleh. Yang penting nanti pada saat presentasi bisa ditampilkan. Bisa dipahami, Kak? Oke. Saya bagi bornya ya. Oke, saya bagi bornya. Oke. Mana bornya ini? Bor 3. Oke. Bor 1. Satu. Oke. Di bor 1 ada 3. Di bor 2 ada 4. Di bor 1 ada 4. Di bor 2 ada 4. Di main room ada 3. Ya. Untuk bor 1 itu Kak Erwan, Kak Jefrizal, Kak Rahman, Kak Saiful. Bor 2 Kak Dulman, Kak Haris, Kak Rahmat, Kak Delvi. Di main room ada Kak Sofian, Kak Ilyas, dan Kak Kuntum. Nah, sekarang gini, saya enggak mau bagi. Saya mau kakak-kakak pilih sendiri. Bor 1 mau A, B, atau C? Kak Erwan, Kak Jefrizal, Kak Rahman, dan Kak Saiful. Itu bor 1. Silakan Kak. Kakak mau kelompok A, B, C? A, B. Atau kita putar arisan? Putar ya, Kak. Tahu putar aja. Itu Kak Saiful pasti yang nyaut tuh. Aduh. Main Wheel of Name. Siap ya. Iya. Oke. Aduh, bor 1 ya. Bor 1. Bor 2. Main call. Oke. Ini saya bagi dulu. Oke, sip.
Kita untuk bor 1, untuk bor 1. Ini untuk kelompok A ya. Yang pertama, putaran pertama itu untuk kelompok A. Penilaian diri. Oke, berdua ya, Kak. Berdua itu Kak Delman, Kak Haris, Kak Rahmat. Berdua, sebentar mana dia catatan saya. Berdua itu kelompok A. Lanjut. Untuk kelompok B. Oke. Main room. Oke, sip. Berarti bor 1 kelompok 3. Oke, Kak ya. Kelompok A bor bor berapa tadi, Kak? Bor 2, kelompok A. Mana lagi ini? Ini kelompok A bor 2. Bor 2. Kelompok B main call. Iya, Kak. Terus bor 1. Oke. Bor 1 itu kelompok C, membuat rubrik observasi guru. Oke, Kak, silakan ke kelompoknya masing-masing. Waktunya 30 menit. Kak Sepul belum gabung di bor 1, Kak. Oke. Udah yang di main call silahkan. Kelompok 2, penilaian antar teman. Saya buat di grup lah ya biar Kak ini. Bor 2. Mana main call kok belum ada suaranya? Halo Kak Kuntum, masih hadir Kak Kuntum? Kak Kuntum, Kak Sofian, mana Kak Sofian? Kak Ilyas sudah hilang dah sinyalnya. Rubrik penilaian diri. Kak Rahman, kenapa balik lagi Kak Rahman? Rubrik penilaian diri. Siswa bor 2. Menko rubrik
Hmm. 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 Kak Kuntum, mana Kak Kuntum dengan Kak Sofian nih? Tak ada suaranya. Saya ke sebelah dulu ya.
Kak Kuntum, Kak Sofian. Manalah Kak Kuntum dengan Kak Sofian. Selamat datang, Kak Ji. Ini ngapa kelompok 1 tak ada bunyinya nih? Halo Bu. Kak, Halo Kak Ji. Kita ada Memang- kita ada tugas kelompok Kak Ji. Enggak apa-apa. Biasa tuh Kak Ji. Enggak masalah. Cuman kita ada tugas kelompok nih Kak Ji. Kak Ji masuk main room aja, kelompok sama Kak Kuntum sama Kak Sofian. Tugasnya Apa, Bu? buat asesmen. Kita ada tugas kelompok, kerja kelompok. Kak Ji sekelompok sama Kak Kuntum sama Kak Sofian. ya. Tugasnya membuat asesmen otentik. Buka modul halaman 38 Kak Ji. Modul 2.6 halaman 38. Modul 2.6. Hah? 2.6. 2.6 Modul 2.6 halaman 38 Kak Ji. 38. Iya. Kelompok saya Sofian Kuntum. Nah, Kak Kuntum. Cuman Kak Kuntum dengan Kak Sofian ini belum ada suara dari tadi. Orangnya lupa dah Bu. Lupa dah Kak. Ada orangnya ada. Tadi Kak Kuntum ada, Kak Sofian pun ada tadi. Cuman kok ini silent aja nih. Nah, jadi kita ini ada tugas kelompok Kak Ji, buat asesmen berdasarkan yang di modul itu kan udah ada contohnya tuh, ada asesmen otentik kan dalam modul. Asesmen otentik. Ada dalam modul. Jadi tugasnya untuk yang kelompok di main call ini, yang di kelompok kaji ini, tugasnya membuat rubrik penilaian antar teman kaji. Membuat rubrik Penilaian antar teman. Ya. Jadi runding lah nih, harusnya Kak Aji dengan Kak Kuntum dengan Kak Sofian runding nih. Tapi Kak Kuntum sama Kak Sofian macam tak ada suaranya. Nah, nanti saya apa Kak? Saya tanya nanti, saya hubungi. Nah, itu buatnya Kak Aji boleh di dokumen boleh, dipakai Word boleh, PPT boleh, pakai Canva boleh. Untuk memudahkan pakai Word aja kalau Kak Aji. Oke Kak Aji. Oke. Ya. Udah modulnya ada dibaca semalam Kak Aji? Ya Kak, apa Kak? Modulnya ada dibaca? Tak habis baca Kak, yang Coba baca modulnya. Coba di set dulu set dulu di kertas buram Kak Aji, macam mana membuat asesmennya. Kita materinya ambil sepak bola aja Kak Aji. Materinya sepak bola, tentukan TP-nya, tujuan pembelajarannya, tentukan kriterianya, terus boleh di fasenya, silahkan ditentukan sendiri fasenya, mau di fase A atau di fase B apa di fase C. Nah, sesuaikan asesmen otentiknya tuh nanti disesuaikan sama fasenya. Iya. Nah, oke. Saya ke kelompok sebelah dulu Kak Ji ya. Ya. Kasih Kak Ji. Mana yang lain Kak? Itulah Kak Kuntum sama Kak Sofian coba di miss call tuh Kak Ji.
Halo Kak, Kak, halo Kak. Iya Kak. Ini hanya yang refleksi itu disatukan yang apa Pak? Kak, pada folder yang foto dengan lembaga kerja tuh Kak? Enggak, refleksi kirim sendiri Kak Haji. Ada ininya di kebermaknaan tugasnya. Mm-mm. Di link mana Kak? Refleksi Ada itu? di LMS, ada di LMS nanti setelah kita jemit ya Kak Haji ya. Oh, yalah. Oke, oke Kak Haji. Kak, yang lain-lain ini mana Kak? Memang tak ikut yang mana? Saya memang lupa. Itulah, Betul, saya itulah tuh Kak Kuntum sama Kak Sofian dari tadi dipanggil-panggil tak hidup mikrofonnya. maksudnya yang lain? Yang lain ada di kelompoknya masing-masing Kak Haji. Oh gitu. Nah, kita kan tengah bagi kelompok nih. Hmm. Masuk Kak Arman jadinya. Kawankanlah Kak Haji tuh Kak Arman. Oke, siap Kak. Kita diskusi, baik saya tambah ini.
Saya tambahlah 10 menit lagi Kak Ji. Ya, ada kawan satu tuh Kak Ji sama Kak Arman. Kita ada tugas Kak Arman, kita buat kelompok. Tadi ini tuh kawan-kawan yang lain sudah di dalam kelompok, bor 1, bor 2. Kita yang untuk di main call ini tugasnya ini. Tugasnya rubrik penilaian antar teman. Kita belajar asesmen otentik hari ini. Pedomannya ada di modul halaman 38 sampai 40. Bisa kira-kira Kak Rahman runding dengan Kak Aji? Ini Kak Arman resen kenapa nih Kak Arman? Lanjut. Kami kelompok berapa Kak? 1. Masuk kelompok 1 aja dulu Kak Arman, soalnya ini nggak bisa ditambahkan ke bor lagi kan. Ini Kak Kuntum sama Kak Sofian tadi ada, cuman nggak keluar, nggak muncul lagi nih. Nah, kemana ya? Jadi membuatnya ini nanti buat TP-nya, cantumkan tujuan pembelajarannya, cantumkan kriterianya, dan kita ambil contoh satu materi sepak bola. Kak Arman ada baca modul? Sudah baca modulnya? Ada Kak, sekilas. Oke. Bisa lah ini, bisa lah. Ini Kak, ya. ini Kak, kelompok A, kelompok B, kelompok B. Main call itu kelompok B. Kelompok B kami ya. Membuat rubrik penilaian oleh teman. Bisa di Word, bisa di PPT, bisa di Canva. Terus materinya sepak bola, kita ambil materi sepak bola aja. TP-nya jangan lupa buat TP, KTP-nya dibuat. TP-nya buatnya? Iya, TP-nya apa? Kan materinya sepak bola. Apa TP-nya yang mau diambil? Terus KTP-nya juga sama ini di fase mana? Mau fase A, B atau C di kelas berapa? Jadi nanti rubriknya disesuaikan dengan fasenya. Oke. Dengan kelasnya. Oke. Coba dibuat dulu Kak Arman ya. Iya Kak, ini saya buat. Saya kasih tambahan waktu lah Saya kasih tambahan waktu 10 menit, oke? 10 menit, oke. Oke, sip. Oke. Dah Kak Aji, boleh runding sama Kak Arman, Kak Aji? Ya, Kak, siap. Silakan Kak Aji. Saya coba cek ke kelompok sebelah dulu ya, Kakak ya. Halo, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya. Suara Pak Haji tak dengar. Halo? Halo juga. Oke, Pak Haji di mana? Masih di sekolah tadi. Lupa Man. Masih tadi kan? Baik. Tapi ingat ada perubahan ya. Laptop apa pula? Tak mawa pula pengecas tadi. Tertinggal pula. Yang lain mana? Kak Tumiati mana? Kak Tumiati, Pak Kojang. Tak kemana?
Man, Arman, Man, Arman. Oh, Arman. Halo, ya. Kau udah baca dah itu modul? Ini Pak. Dah, sekilas saja ini saya nak buat nih.
Aman Kak Arman, Kak Arifin, Kak Iji, Ya, ya Kak. aman? Aman Kak, ini anak-anak dekat pula nih, anak-anak siswa peserta didik dekat pula. Apalah kalau di sekolah gitulah kita dekat dengan peserta didik kan. Ah. Halo, Assalamualaikum Kak. Salam, iya Kak Arman. Kenapa tuh? Jadi yang apa? Yang dibuat nih yang pertama ATP, kemudian TP-nya kan. Terus rubrik ATP tidak, TP aja. TP langsung KKTP. Dua itu aja dulu. TP sama KKTP. Kriteria ini, kriteria ketercapaiannya. Ketercapaian. Misalnya kan tujuannya menendang bola dengan tepat misalnya ke arah sasaran gitu kan. Jadi kriterianya bagaimana, kakinya seperti apa misalnya, atau dia sudah kan kalau di modul ada tuh tingkat awal berkembang, terus cakap apa ini, cakap atau apa tuh, berkembang, awal berkembang, terus dia pada tahap layak, tahap cakap, kemudian yang terakhir dia tahap mahir kan, ada level 1 sampai 5 dia bikin kan kalau di modul. Kakak bisa contoh yang itu disesuaikan dengan TP-nya tadi. TP-nya pada sepak bola kan, ini ambil materi sepak bola. Oke, saya tarik dulu kawan-kawan ke grup. Ke main room. Kak Arman enggak apa-apa, lanjut aja dulu kerjakan. Nanti kita presentasi kelompok lain dulu. Biar Kak Arman selesaikan dulu yang kelompok ini, kelompok 2. Kak Ilyas, masih belum dapat bawa bekawan sinyalnya? Kena Kak sinyalnya Kak. Besok bawa tangguk satu Kak Ilyas kalau kita jimet Kak Ilyas untuk nangkap intinya. Tapi ini agak lumayan lah. Nah, Bel. Kan masuk sini ya. Woi, langsung landing kat bulan aku. Dan kelompok alam lain. Bol awal. Kawan pakai pesawat. Pesawat nak turun Bol. Kira. Halo, Kak Rahmat. Mana Kak Haji ni paling rindu betul lah. Dia tadi tak ada nampak muka. Tadi Apa khabar Pak Haji? Amnesia hilang. Amnesia timbul. Ni lupa. Amnesia hilang. Kak Haji. Dah. Oh Kak Haji. Yo. Kak Pasda cukup risau Kak Haji tak nampak dia tadi lah. Yelah, awak tahu tu kan. Awak dari dulu tahu dah kan. Macam mana lah kan. Sesuai testimoni. Macam mana lah ya kan, kalau Kak Haji tak ada tuh macam ada yang kurang di kelas kita ini ya kan. Iya, itu lah tadi ya. Macam ada yang kurang. Kami tu. Ada motivator ni Pak Yah ni. Ramai. Semangat kami. Apa tu? Ramai. Halo. Dengar. Jadi Ibu Jaya tu bukan Pasda lagi dah, Pasda nasional. Aduh, mati kita. Memang mantap. Iya. Erik ni. Tak ada Pasda nasional lagi dah Kak Haji. Pasda aja. Tadi ganti Pasinas. Istilahnya Kak, istilahnya gitu England tak ada kan, tapi kami mengistilahkan. Awak. Iya. Pak Haji, ada Fasda kabupaten, provinsi, ada pusat Pak Haji. Jadi provinsi, kabupaten. Fasda pusat. Kabupaten aja.
Pusat. Kabupaten aja, kabupaten aja. Kak Aris, ada juga Pasda kecamatan. Itulah yang terbaik tuh. Ada mas. Untuk Kaji ngapa resen Kaji? Apa tuh Kaji? Terpencet. Terpencet. Oke. Baik kakak, dah balik ke main room semua kan? Dah balik ke main room semua dah? Oke, kita lanjutkan kegiatan kita, agenda kita selanjutnya presentasi. Nah, kita tak pakai ini, kita tak putar arisan presentasi kita langsung mulai dari kelompok A. Penilaian diri. Pembuatan asesmen rubrik penilaian diri. Ayo, siapa kelompok A? Bor berapa tadi kelompok A? Langsung aja Kak. Langsung saja. Nah, kita satu kelompok itu diskusinya 7 menit. Satu kelompok. Satu kelompok 7 menit. Oh, ini nanti ini berefleksi. Oke, silahkan kelompok A dipresentasikan. Siapa moderatornya? Silahkan ditampilkan. Baik kakak, kami dari kelompok A yang beranggotakan Kak Rahmat, kemudian Kak Aris, Kak Delpi, dan saya sendiri. Baik, untuk mengawali presentasi, saya selaku moderator terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama sekali yang saya hormati Kakak Fasda. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah, dimurahkan rizkinya. Amin, amin. Dan rekan-rekan, di mana pada hari ini adalah hari pertama kita melakukan tatap maya setelah kita melakukan tatap muka. Nampak wajah berseri-seri daripada para kakak-kakak di sini. Saya mulai membaca strategi baru di sini. Ini sebagai bentuk macam reuni Kak, karena sudah lama tidak ketemu. Ini ada rasa-rasa rindu nih. Oh, iya pula. Oke, silakan. Nak menitik air mata awak. Oke, silakan dilanjutkan dulu, Mas. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, kelompok kami mendapatkan tugas mempresentasikan membuat rubrik penilaian diri, di mana telah melalui diskusi yang cukup alot dari kelompok kami. Kami sudah mampu menampilkan, membuat hasil dari diskusi kami. Untuk membaca, menyampaikan presentasi ini, kami persilahkan kepada Kak Haris. Kepada Kak Haris, kami silahkan. Izin sebelumnya, kalau seandainya saya membaca dalam kondisi seperti ini, apakah bisa didengar? Bisa, Kakak. Sebab ini ada bunyi ngaji ini kan? Bisa, Kak Aris, masih bisa. Bisa ya? Masih. Ganggu dengan suara orang yang sedang mengaji di masjid itu ya. Kalau terganggu berarti kepanasan. Oke. Panas. Jinnya langsung laporan. Ini panas perut modelnya, belum makan. Sabar Kak Ilya, selesai jimit kita bisa langsung makan siang. Kami dari kelompok 1. Lanjut Kak Aris, boleh silakan lanjut. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang membuat
penilaian diri sendiri dalam pembelajaran sepak bola, materi sepak bola. Di sini kami mengambil kelasnya adalah kelas 10 atau pada fase. Sudah Kak Rahmat. Oke, pada fase Kak Rahmat, tunggu Kak Rahmat, di atas lagi. Masih baca yang di atas Kak Rahmat. Oke, pada fase apa Kak Rahmat? Kalau kelas 10 itu fase E ya. Di mana tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah peserta didik mengembangkan keterampilan dasar dalam teknik menggiring bola, mengoper, dan menendang untuk mencapai target permainan yang efektif serta mengasah motivasi dan kemandirian dalam permainan sepak bola. Yang pertama, asesmen. Peserta didik membentuk kelompok berjumlah 3 orang dengan peran sebagai penggiring bola, perekam video, dan pencatat. Oke, Kak Rahmat, lanjut. Oke. Yang kedua, peserta yang bertugas sebagai penggiring melakukan aktivitas menggiring bola, mengoper, dan menendang. Yang ketiga, anggota lainnya merekam dan mengamati selama pelaksanaan gerakan, mencatat hasil, dan saran perbaikan untuk setiap pemain. Yang keempat, setiap peserta didik saling berganti peran, mencatat capaian serta target perbaikannya berdasarkan rekaman video yang telah diambil. Yang kelima, gunakan kriteria asesmen berikut ini secara mandiri dan buat catatan rencana perbaikan. Oke, Kak Rahmat, maju. Halo, Kak Rahmat. Oke, dah. Belum. Kemana nih? Kemana perginya? Ini salah satu trik juga nih. Kak Rahmat, saya tidak dapat baca entah mana gambar Kak Rahmat aja yang muncul nih. Apakah jaringan? Jaringan mungkin nih. Jaringan. Baru bisa. Baru nampak tapi mana pergi? Terlewat ke bawah nih. Lagi sikit. Lah. Oke, mantap. Oke, ini tabel kriteria asesmen yang telah kami diskusikan tadi. Yang pertama, indikator menggiring bola. Level 1 ya, kesulitan menjaga kontrol bola sering lepas. Kalau level 1, kalau level 2 atau berkembang, itu mampu menggiring bola dengan kontrol cukup baik. Dikategorikan layak atau level 3, menggiring bola dengan kontrol baik dalam arah yang diinginkan. Kemudian level 4 atau kategori cakep ya, menggiring bola dengan mantap dan lancar. Kemudian dikategorikan mahir atau level 5, mampu menggiring bola dengan sempurna dan konsisten. Oke, naik sedikit Kak Rahmat. Oke. Yang kedua indikatornya adalah mengoper. Dikategorikan level 1, operan tidak akurat, sulit mencapai target. Dikategorikan level 2, operan lebih akurat, tapi kadang-kadang kurang bertenaga. Dikategorikan level ketiga, kategorikan level 4, operannya akurat,
dengan kecepatan dan tenaga baik. Kemudian dikategorikan mahir atau level 5 apabila mengoper bola dengan akurat, konsisten, dan tepat waktu. Kemudian indikator yang berikutnya itu menendang. Dikategorikan awal berkembang atau level 1. Mereka kesulitan dalam teknik menendang. Dikategorikan mencapai level berkembang atau level 2, mulai bisa menendang dengan teknik yang lebih baik. Kemudian dikategorikan layak atau level 3 apabila menendang dengan teknik cukup baik dan arah yang cukup tepat. Kemudian dikategorikan cakap atau level 4 apabila menendang dengan tepat, dengan penuh tenaga, sesuai dan arah yang baik. Kemudian dikategorikan level mahir atau level 5 apabila menendang dengan teknik sempurna dan tepat sasaran. Lanjut, Pak Rahmat. Oke, yang terakhir, indikator yang terakhir, motivasi dan kemandirian. Dikategorikan awal berkembang apabila perlu dorongan untuk latihan dan bermain. Dikategorikan berkembang apabila memiliki motivasi cukup tinggi dan kadang butuh bantuan. Dikategorikan level 3 atau layak apabila mandiri dan mampu berusaha mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian dikategorikan ke level 4 atau cakap. Habis Kak Aris, habis waktunya. Motivasi dan kemandirian tinggi untuk mencapai target. Mohon sedikit lagi. Kemudian apabila dikategorikan mahir atau level 5 apabila mandiri dan sangat termotivasi untuk mencapai target terbaik. Sekian yang bisa kami sampaikan karena waktu sudah habis. Padahal masih banyak lagi tuh yang perlu kami sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih sekali kepada Ketua Pak Aris yang telah menyampaikan presentasinya. Sayang sekali waktu di stopwatch saya menunjukkan 11 menit lebih. Ini artinya pemborosan waktu. Padahal kami sudah menyiapkan tim penjawab, yakni Kak Yeni Puntia Delpi sebagai tim penjawab. Namun sayang sekali kembali kita harus konsisten terhadap waktu yang telah disediakan. Untuk itu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus strateginya Kak Dulman ya. Ini sebenarnya sebuah bagaimana cara untuk menyampaikan yang diskusi yang jelas. Namun sayang sekali kalau waktunya panjang, insya Allah kita berhasil nih. Sayang sekali. Siap. Baik, kita lanjut. Oke, siap. Terima kasih pada kakak-kakak dari kelompok 1 sudah menampilkan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok B atau kelompok 2 pada penilaian antar teman. Ya. Rubrik penilaian antar teman. Udah selesai Kak Arman? Diskusi ininya, tugas kelompok 2? Bisa dipresentasikan? Halo Kak Arman, mana Kak Arman? Bisa dipresentasikan Kak? Tugas Iya, Kak. kelompok 2? Bisa? Bisa. Sudah bisa? Bisa? Oke. Kak Arman presentasikan langsung sendiri atau saya bantu? Bantu, Kak. Oke, kirim ke grup ya Kak ya? Biar Iya. saya tampilkan. Oke, Kak Rahman. Belum dikirim Kak Arman ya? Oke, silahkan. Jadi ini kelompok 2, Kak Arman sama Kak Aji lah, berdua lagi tinggal ya. Kak Kuntum sama Kak Sofian nggak
Nggak muncul. Tunggu ya Kak, lagi cari ya. Oke, siap. Sabar ya kakak-kakak. Ya, semangat Kak Arman, semangat. Maaf kakak-kakak, baru bisa gabung sinyal bu hidup. Memang mantap Kak Arman. Minum Pak, yakin. Ayo lah Pak. Kemana pula? Oke ini dah. Oke, sudah dikirim? Tunggu Kak ya, dipindahkan dulu. Oke. Apa? Oh, oke. Siapa ini moderatornya? Kak Arman? Kak Aji? Kak Aji atau Kak Arman moderator? Pak Haji nak. Mana Kak Aji? Kak Aji, hadir Kak Aji? Kak, kalau lanjut kelompok lain bisa nggak? Kak? Jalan ke kelompok lain dulu. Ya, nanti baru kami. Oke, siap. Kak Rahman mana Kak Rahman? Bisa tampil kelompoknya langsung? Kelompok 3 dulu. Oke. Kak Sepul? Kelompok 3 dulu ya. Soalnya Kak Arman masih ada kendala sedikit. Oke, saya bantu tampilkan. Silakan siapa moderator kelompok 3? Sebentar, saya tampilkan dulu. Ayo kakak kelompok 3 silakan dibuka dulu presentasi. Mana anggota kami Kak? Ini dah, alhamdulillah. Saya moderator Siapa aja anggotanya tadi Kak? Kak Saiful, Kak Rahman, siapa lagi? Kak Erwan Kak. Kak Erwan ada, Kak Erwan. Tadi 4 enggak? 3 kaminya. Bukan 4 ya? Oke, saya moderator Oke, lanjut. Oke, saya tampilkan dulu. Laju baca Kak Sepol, jangan lambat-lambat. Tak cukup waktu. Dak, tunggu. Kak Rahman oke Kak Rahman? Oh kami pakai kode dah, ya macam mana nih? Oke. Enggak seorang aja. Oke. Nah, lanjut dulu Kak Sepul, silakan. Ini saya ganti nama kelompoknya kelompok 3 ya Kak Sepul. Siap Kak. Oke, maaf, saya ganti kelompok C. Oke, silakan Kak Sepul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kau dapat lambat-lambat gitu Kak. 7 menit ya, 7 menit tadi udah ini, udah 11 menit tuh kelompok Kak Aris tadi. Oke. Baik, kelompok kami yang sama-sama kita hormati kakak fasilitator kita, Kak Jaya dan kakak-kakak serta PKG. Baik, untuk kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Rahman. Kepada Kak Rahman disilakan. Mana Kak Rahman ya Kak? Kak Rahman ada Kak Rahman? Kak Rahman atau Kak Erwan deh? Soalnya ini suara Kak Rahman nggak kedengaran. Kak Rahman bermasalah nampaknya Kak. Kak Rahman dari awal mulai tadi kayaknya ini. Dia ada kendala. Dia ngode minta makan tuh Kak, ngange-ngange tuh. Kak Rahman ini dari awal mulai tadi udah ini ada kendala entah pada laptop entah pada headsetnya. Saya kasih dulu upload Kak. Kasih saja maju. Kak Erwan ada tuh Kak Erwan. Kak Erwan bisa Kak Erwan? Presentasi? Iya.
kepada Kak Erwan, saya silakan. Kak Rahman minta tolong tampilkan lah. Udah tampil nih, udah saya tampilkan nih. Udah Kak. Ini kan kelompok kakak nih kan? Saiful Hidayat, Erwan Kandra, Jefriza, Rahman. Oh iya Kak Jefriza satu lagi anggotanya. Kak Jefriza Halo, terlempar. putus-putus. Kak Halo, dengar suara saya? Dengar Kak Erwan, silakan Kak Erwan. Saya pakai HP nih, ini jaringan payah. Tapi Di luar. tampil enggak Kak ini presentasi saya? Tak ada, Kak. Hah? Tak tampil? ada, Kita Kak. ulang. Belum tampil. Oh, nampak, ya. nampak. Kak Erwan tuh. Saya ulang, Tadi saya tak ulang nampak, aja. ini tak nampak. Oke, saya ulang. Siap. Ini udah nampak? Oke? Nampak dah Kak? Nampak sikit halusnya PKP. Memang tak dapat dibaca Kak. Ya, saya besarkan ini. Dah? Jelas tak? Nah, Oke. lah. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih kepada kakak moderator. Baiklah, kami dari kelompok C yang beranggotakan Saiful Hidayat, Erwan Kandra, Jefrizal, dan Rahman. Suara nih Kak, suara saya. Dengar Kak. Aman, lanjut. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan menampilkan hasil diskusi kami. Walaupun dengan kondisi jaringan yang kurang baik, kadang bercakap bisu aja ya, tapi dapatlah. Inilah hasilnya. Mengenai rubrik penilaian otentik sepak bola fase E, tujuan pembelajaran, siswa memahami dan mampu mempraktikkan gerak teknik dasar sepak bola dengan baik, yaitu teknik dribble, passing, teknik menembak ataupun shooting, dan kontrol bola. Aspek yang dinilai: teknik dribble. Pertama, kesulitan mengontrol bola, sering kehilangan bola saat dribble. Yang kemudian masuk berkembang. Poin 2, dribble mulai dikuasai namun masih kurang lancar dan mudah kehilangan bola. Kemudian masuk pada penilaian 3, berkembang layak. Dribbling cukup lancar namun perlu meningkatkan dalam penguasaan bola saat berhadapan dengan lawan. Masuk ke cakep. 4, dribble lancar dapat menghindari lawan dengan variasi gerak yang baik. Kemudian masuk ke mahir. Dribble sangat baik, menguasai bola dengan sempurna, dapat mengelabui lawan dengan berbagai teknik dribble. Geser ke atas. Mana nih? Bentar. Oke, lanjut. Kemudian aspek passing. Yang pertama, sering memberikan umpan yang tidak tepat atau terlalu keras atau lemah. Yang kedua, passing sudah mulai tepat namun terkadang terlalu lambat atau meleset. Kemudian passing cukup akurat dan tepat. Waktu, namun perlu konsistensi dalam situasi permainan yang cepat. Kemudian passing akurat dapat memberikan umpan yang tepat sasaran dengan kecepatan dan kekuatan yang pas. Kemudian passing sangat akurat, tepat sasaran dalam berbagai kondisi dan jarak, serta dapat membaca situasi permainan. Aspek yang ketiga,
teknik menembak ataupun shooting. Yang pertama atau awal, menembak bola dengan kurang tepat, sering meleset atau tidak mengarah ke gawang. Kemudian lanjut yang berkembang, menembak dengan cukup baik namun kurang akurat dan terkadang tidak mengarah ke gawang. Kemudian masuk berkembang layak. Yang ketiga, menembak dengan akurat namun masih perlu perbaikan dalam kekuatan atau pengendalian bola. Yang keempat, cakap. Menembak dengan kekuatan dan akurasi yang baik, dapat menembak dari berbagai sudut. Masuk ke mahir, menembak dengan akurasi dan kekuatan yang sangat baik, sering mencetak gol dan bisa menembak dalam situasi sulit. Habis Kak Irwan. Habis. Oke lah. Karena waktu dah habis, walaupun belum selesai penyampaian kami, selanjutnya saya serahkan ke kakak moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Irwan. Untuk selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Udah Ya, Kak? habis Kak Sepul? Udah habis. Udah habis. Alhamdulillah. Bungkus Kak Sepul, bungkus. Oleh waktu. Sesuai, Kak. Baik, cukup sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 2 B. sudah bisa tampil Kak Arman? Oke, Kak. Sebentar ya, sebentar saya Itu yang saya kirim. tampilkan. Ya, sebentar. Oke, saya tampilkan dulu. Siapa moderator ini? Kak Arman sendiri? Baik, Kak Aji udah sibuk tuh. kelompok B itu anggotanya Kak Arifin, Kak Sofian, Tumiati, saya sendiri. Adakah kira-kira yang ingin menyampaikan atau ingin jadi moderator, dipersilakan. Sebelumnya saya mohon maaf, saya baru bisa gabung karena jaringan di sekolah saya mati. Dimaklumi Kak Arman. Langsung aja Kak Arman, nggak apa-apa. Arman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, saya mulai dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kakak fasilitator telah memberikan waktu kepada kelompok B untuk menyampaikan yang telah kami diskusikan tadi. Dikarenakan saya kelompok cuma saya sendiri yang bisa yang masih aktif. Baik, kami akan menyampaikan materinya tentang permainan sepak bola yaitu fase C. Di SD ya, kami ngambilnya di kelas 5. Nama-nama kelompok B yang pertama itu adalah Arifin, Sofian, Tumiati, dan Armansyah, saya sendiri. Tujuan pembelajaran atau TP sepak bola fase C, kami tadi berdiskusi yang itu meningkatkan kemampuan dasar sepak bola. Peserta didik mampu melakukan teknik dasar passing dan kontrol dengan lebih konsisten dan efektif dalam situasi bermain yang dinamis. Kami di sini mengambil teknik dasarnya passing dan kontrol ya. Kemudian lanjut ke bawahnya aktivitas pembelajaran atau KTP penilaian tujuan pembelajaran sepak bola fase C. Yang pertama yang kami lakukan itu ini kan teman sejawat nih. Yang kami lakukan adalah peserta didik berlatih passing dan kontrol dalam situasi bergerak. Misalkan membentuk kelompok kecil 3-4 orang. Untuk passing bola dalam pola segitiga atau persegi dengan satu pemain di tengah sebagai penekanan atau defender. Tujuannya adalah meningkatkan akurasi passing dan kontrol sesuai dengan TP tujuan pembelajaran nanti.
Kemudian skor yang kami pakai, kami menggunakan angka sini. Skor dan interpretasinya, kami menggunakan angka. Ini sudah lihat kan, ada angka 4, 3, 2, 1. Kalau angka 4 itu artinya sangat baik. Ya, peserta didik menunjukkan keterampilan passing dan kontrol yang sangat baik dalam situasi bergerak. Itu skornya 4. Kalau skor 3, baik. Ya, peserta didik menunjukkan keterampilan passing dan kontrol yang baik, meskipun ada sedikit area yang perlu diperbaiki. Itu skor 3. Kalau skor 2, cukup. Kami di sini memberikan cukup. Peserta didik memerlukan peningkatan dalam akurasi kontrol bola dan pemahaman posisi. Lanjut ke bawah. Oke. Skor 1 perlu perbaikan. Peserta didik perlu pelatihan tambahan untuk mengembangkan keterampilan passing. Ya. Kemudian ini, bawah nih Kak. Itu untuk ya. Ini? Bukan, di bawah. Yang mana, Kak? Hah? Ini aspek yang dinilai ini, Kak? Oke. Yang ya, bawah sedikit lagi. Yang passing ya. Oke, yang passing. Yang tadi itu Ini yang saya baca, iya, itu poin-poin kriteria penilaian. Di sini ada tabel nih, aspek yang dinilai. Kriteria penilaian ada skor. Skor itu nanti tinggal dibuat, sudah ada acuannya di atas. Contohnya pada akurasi passing. Poin 4 itu poin yang paling tertinggi. Selalu melakukan passing dengan akurat ke arah teman satu tim tanpa meleset, itu poinnya 4. Jadi dia berhubungan dengan yang tadi saya baca ya. Yang ketiga, melakukan passing dengan cukup akurat. Sesekali terjadi kesalahan arah, itu boleh dikasih poinnya 3. Kemudian poin 2, sering melakukan kesalahan dalam arah passing atau bola tidak sampai pada target, itu poinnya 2. Poin 1, kesulitan besar dalam passing dan sering meleset dari target, kurang mampu mengirim bola ke arah yang benar, itu poinnya 1. Lanjut untuk kontrolnya. Oke, untuk kontrolnya yang pertama, poin yang tertinggi itu adalah 4. 4, kontrol bola sangat baik. Dapat menghentikan dan menguasai bola dengan sekali sentuhan di posisi yang tepat untuk gerakan selanjutnya. Berarti peserta didik sudah mampu ketika bola dipassing, melakukan kontrol, hanya sekali sentuhan bola sudah bisa dikontrol. Itu poinnya 4. Kemudian lanjut. Poin 3, kontrol bola cukup baik, namun kadang bola bergerak sedikit jauh dari posisi ideal setelah disentuh. Ini maksudnya ketika teman melakukan passing, orang yang menerima kontrol pada saat melakukan sentuhan, bolanya agak jauh dari tubuhnya ketika melakukan kontrol, agak berjarak sedikit. Itu poinnya 3. Beda sama 4. Kalau 4 tadi bolanya ketika dikontrol agak mendekati pada kaki, tap. Nah, seperti itu. Lanjut. Poin 2, kontrol bola kurang. Bola sering terlepas, ya, jauh setelah disentuh. Perlu beberapa sentuhan untuk menguasai bola. Ini sudah jelas ya. Kadang bolanya terlepas, kadang bolanya jauh jaraknya ketika dikontrol, ya. Nah, oke, lanjut yang terakhir, diberi poin 1. Kesulitan besar dalam mengontrol bola. Bola sering terlepas dari penguasaan setelah disentuh, ya. Ini sudah sangat jelas. Kekurangannya di sini. Jadi setelah tahu poin-poinnya, tinggal dibuat skornya di sini. Berapa siswa itu mendapatkan skor, berapa, kemudian apa yang perlu diperbaiki. Baik. Habis Pak Arman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan dikarenakan waktu pun sudah habis, saya rasa lanjut kelompok yang selanjutnya, kelompok C. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Kak Arman kelompok menutupnya Kak Arman. Oh, saya ya? Nah, tadi kan kelompok C kita majukan dulu. Oke, ya Kak. Maaf Kak ya, saya ini
agak apa ini ikut Kurang dia nih. kurang konsentrasi ya Kak, enggak apa-apa. Semoga besok bisa ikut dari awal. Dimaklumi kok. Kendala adalah hal yang wajar kita. Saya udah rasakan kemarin kendala Kakak di sana gimana kan. Saya Waktu nih tetap kalau jaringannya mati di perusahaan nih, memang mati Kak, walaupun di Belitung Tidup, memang tak bisa di perusahaan jadi towernya mati. Maka jaringan tak ada. towernya yang di perusahaan. Iya. Tapi saya di sekolah nah, udah tak ada orang lagi nah. Sabar. Sebentar lagi kita selesai. Sedikit lagi. Oke ya kakak-kakak, saya anggap ini kita bungkus lah ya untuk asesmen. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa kita bungkus asesmen kakak-kakak? Sudah. Mana jempolnya ini kalau udah bisa dibungkusin ini? Belum bertebaran para jempol kayaknya. Oke, sip. Kita lanjut refleksi, kita langsung pada pesan kunci aja. Kita langsung pada pesan kunci. Nah, oke, kita langsung masuk pada pesan kunci. Nah, pesan kuncinya untuk tatap maya kita hari ini pada asesmen otentik ini ada 2 pesan kunci. Yang pertama yaitu asesmen itu membantu pembelajaran anak. Itu kuncinya. Jadi kita membuat asesmen itu gunanya selain untuk menilai, sebagai format penilaian kita itu juga membantu pada proses pembelajaran peserta didik. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah pelibatan peserta didik dalam asesmen. Bagaimana keterlibatan mereka dalam setiap asesmen yang dilakukan untuk semua materi pembelajaran PJOK. Baik kakak-kakak, pada akhir sesi ini saya harap sesuai dengan tujuan kita sesi ini ada 3 tujuan bisa terpenuhi semua dan kakak-kakak memahami pentingnya asesmen otentik itu dalam pembelajaran kita PJOK. Lalu kakak-kakak dapat menyusun asesmen otentik beserta rubriknya serta bisa menganalisis rubrik asesmen yang sudah dibuat oleh rekan sejawat. Jadi tidak hanya kakak membuat asesmen sendiri, rubrik sendiri, tapi kakak juga bisa menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Saya harapkan semuanya ini bisa kakak-kakak pahami. Sampai di sini sudah selesai kita hari ini kakak. Akhirnya nggak pakai ucapan terima kasih slide-nya hari ini. Saya ucapkan secara manual terima kasih banyak atas perhatiannya kakak-kakak. Mungkin karena kita masih apa ya istilahnya, masih euforia tatap mukanya mungkin masih tersisa, masih ada. Jadi untuk tatap maya ini kita belum masih agak jet lag ya kak ya, mungkin masih belum bisa fokus, masih agak kurang fokus kita pada tatap maya kali ini karena ini tatap maya pertama kalinya setelah kita kegiatan tatap muka. Jadi dan saya harap untuk tatap maya kita yang berikutnya sampai nanti kita selesai masih ada 6 tatap maya lagi menjelang akhir kegiatan kita. Saya harapkan kakak-kakak tetap semangat dan bisa berpartisipasi dengan lebih aktif. Jaringannya juga semoga bisa bersahabat untuk tatap maya kita selanjutnya agar berjalan dengan lancar pembelajaran kita. Baik, untuk hari ini sebelum kita tutup, Kak Haris bisa bantu ditutup lagi kegiatannya Kak Haris. Tadi Kak Haris sudah bantu buka, boleh dibantu tutup? Boleh. Oke, terima kasih Kak Haris. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari rekan-rekan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin di dalam tatap maya kali ini kami agak kurang aktif. Ini banyak faktornya, mungkin yang salah satunya adalah penyebab kami ini banyak kegiatan ya. Dipahami Kak Aris, lagi kegiatan persiapan HGN ya? Ya kawan-kawan ini ada yang persiapan mengambil video UKIN, ada yang persiapan mengedit video UKIN, ada persiapan untuk kegiatan PGRI, ada juga kegiatan
yang mana 1 minggu ini kami tidak masuk ke sekolah, akhirnya hari ini betul-betul banyak kegiatan yang ditunggu oleh orang. Seperti itu. Tidak apa-apa Kak Haris, Ada dipahami. bagian yang tugas belum selesai. Itulah alasan kami yang telah Sama, kami sama Kak Haris, posisi kita hampir sama. Karena kan kita sama-sama guru PJOK ya. Kalau udah ya, kembali ke habitat, mulailah dengan rutinitas yang ini yang ditinggal itu harus dikejar semua. Oke, silakan Kak Haris dilanjutkan. mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang telah kita pelajari sedikit banyaknya pada hari ini mudah-mudahan menjadi keberkahan pada kita dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran PJOK ke depannya, terutama di bagian asesmen yang berpusat pada peserta didik. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian marilah kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan nanti kita diberi kesehatan dan selesai. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Haris. Baik kakak-kakak, sebelum saya tutup kita seperti biasa foto dulu. Saya matikan dulu rekamannya sebentar, sabar.